Melanjutkan perjalanan cerita Xiaoyan, Chapter 1019, dimulainya pertemuan besar. Angin puyuh berwarna hijau besar tampak berkelap-kelip ketika terwujud di langit di atas stadion besar dalam beberapa napas. Angin puyuh bergetar pelan dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok mengendarai angin saat mereka perlahan mendarat di samping kursi mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 Zunze Douzun telah tiba di Grand Meeting ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Petik 1. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun, namun 4 dari mereka telah muncul bersama pada saat ini. Pertemuan Grand Pavilion sangat luar biasa. Tidak heran itu menarik banyak orang. Petik 1. Hihi, aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari Grand Meeting kali ini. Dua orang, yang terakhir muncul, secara alami menarik tatapan dari seluruh stadion, lebih untuk Xiaoyan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiaoyan sudah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama sebelum dia tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzuns yang hadir. Mungkin itu karena ia berlatih metode Qi hubungan angin, tetapi sikapnya tampak halus, memberi orang lain perasaan tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Petik 1. Mata Xiaoyan perlahan-lahan mengukur pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari Yao Lao. Orang ini dapat dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia menghargai hubungan itu seperti yang digambarkan oleh Yao Lao, Xiaoyan seharusnya dapat mencapai seorang penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan. Lei Zunze dan Jian Zunze di tempat duduk tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ketika mereka melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada salah satu dari 3 lainnya. Oleh karena itu, kedua orang ini masih menangkupkan tangan mereka dengan sopan meskipun mereka semua berbagi status yang sama. Namun, Huang Quan Zunze di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan meliriknya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau itu tersenyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memberi Huang Quan Zunze di samping pandangan lain. Meskipun 4 pavilion takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quan Zunze ini. Selain itu, sifat penghinaan dan kejam pihak lain adalah hal-hal yang Feng Zunze tidak suka. Setelah beberapa dari mereka dengan sopan saling menyapa, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Tiba-tiba, kebisingan yang melesat menuju awan menjadi benar-benar diam di bawah mata yang mengandung cahaya petir yang redup. Hari ini adalah hari yang baik bahwa itu Wind Lightning Pavilion aku akan mengadakan pertemuan Grand Pavilion. Terima kasih sudah datang ke Gunung Lightning untuk mendukung Wind Lightning Pavilion. Namun, aku pikir semua orang menyadari aturan. Dari Wind Lightning Pavilion aku harap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ketika itu diadakan. Suara lesu Lei Zunze seperti guntur saat itu bergemuruh di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah tanpa sadar bergetar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti halilintar pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Penolakan yang menakutkan dari seorang elit Douzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa itu tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan sebuah gong yang jelas sekali lagi terdengar tanpa tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan Grand Pavilion 4 musim ini adalah 53,
termasuk 4 murid dari 4 paviliun. Era Maules masih akan berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya ada 8 orang yang tersisa. Semua kompetitor harap masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar ketika gong muncul. Gelombang-gelombang deru angin bergemuruh di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera, banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Mereka semua waspada. Munculnya orang-orang ini segera menyebabkan pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana panas yang berapi-api. Suara yang memekakkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka dibebankan ke langit. Awan gelap yang jauh juga mulai beriak sebagai hasilnya. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP saling bertukar tatapan ketika para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka dengan lembut mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan mereka mengeluarkan suara mengepak saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu saja tidak ada yang secara otomatis akan menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama dari Grand Meeting ini, pintu masuk Mu Qingluan dan dua lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion untuk melonjak lebih banyak lagi. Atmosfer di puncak gunung dengan cepat memasuki salah satu yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Screech, petik 1. Tang derek yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Dengan segera, seekor bangau yang sangat besar dan berwarna-warni terbang melayang dari satu sisi puncak gunung. Sosok yang indah menekan kakinya di punggung derek besar. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami Feng Qier. Sikap luhurnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena segera melambung ketika Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa itu kemungkinan wanita ini memenangkan pertemuan Grand Pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Dengan segera, Jian Zunze tertawa, sepertinya Lei Zunze benar-benar telah berinvestasi. Kamu bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu berencana menangkap kami dengan kejutan? Petik 1. Lei Zunze tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia berkata, apa yang dikatakan Qian Zunze? Status gadis ini sedikit unik. Oleh karena itu, aku hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Petik 1. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas Grand Meeting Grand Pavilion musim ini. The Wind Lightning Pavilion kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi di kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti di tubuh Feng Qier yang indah saat dia dengan lembut berbicara. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu Qingluan adalah seseorang dari suku burung mythical. Jika garis darahnya terbangun, dia juga dapat dianggap sebagai orang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya mengungkapkan suatu kebanggaan bahwa itu orang-orang biasa mengalami kesulitan untuk mendeteksi. Dia memang mengidamkan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di Grand Summit Four Seasons musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa ekspresi dalam menghadapi kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di samping mengerutkan kening. Wang Chen dapat dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah ketika dia dibandingkan dengan Feng Qier. Tampaknya posisi Yellow Spring Pavilion tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama Grand Meeting musim ini. Pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk meningkatkan ini. Bagaimanapun, pavilion musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 pavilion lain ketika datang ke metode perawatan generasi muda. Mata Xiao Yan terkunci erat pada Feng Qier saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar ketika menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Pada saat ini,
Setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah yang hati-hati. Orang-orang ini semua sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Grand Meeting ini jelas bukan orang biasa. Mereka adalah mereka yang memiliki bakat pelatihan atau orang-orang yang luar biasa didukung oleh faksi yang kuat. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah Black Corner, seseorang akan sulit sekali menemukan sepasang Dou Huang muda. Tidak disangka bahwa itu pertemuan Grand Pavilion telah menarik banyak dari mereka, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Doqi dengan orang-orang yang paling kuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak bakat. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba ada kuda hitam lengkap muncul. Hah, sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Terkejut, ia melarikan diri dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan telah berhenti adalah kebetulan sudut dari arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Orang ini kembali menghadap Xiao Yan. Meskipun jarak yang sangat jauh, Xiao Yan merasa bahwa itu punggung ini agak akrab untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, pria berpakaian hitam mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul dan muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia melihat wajah yang familiar dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas matanya. Lin Yan, apa yang dilakukan orang itu di sini? Petik 1. Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan retret, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan akan benar-benar dapat bertemu dengan orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiao Yan secara bertahap menarik dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah selama kurang dari setengah tahun, tetapi dia sebenarnya bertemu dengan beberapa orang yang akrab dari masa lalu. Nasib benar-benar tak terduga, karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat bahwa itu semua orang telah berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara samar itu terdengar di telinga semua orang. Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Panatua Zaesin akan melanjutkan cerita berikutnya, simak terus sampai habis. Penyaringan caotik. Setelah kata-kata Lei Zunze terdengar, suasana di arena tiba-tiba menjadi tegang. 53 tatapan menyapu satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan peringatan untuk pihak lain. Dalam situasi kacau semacam ini, yang perlu dilakukan hanyalah membuat diri mereka terus bertahan untuk mendapatkan kemenangan. Namun, pada saat yang sama, sebagian besar orang tahu bahwa itu pemilihan ini sangat keras dan kejam. Hanya 8 di antara 53 orang yang tersisa. 4 dari 8 posisi ini sudah ditempati oleh orang-orang dari 4 pavilion. Dengan kata lain, hanya 4 di antara 49 orang lainnya yang bisa bertahan. 4 dari 49. Seseorang dapat membayangkan seperti apa pertempuran intens yang akan meletus sebagai hasil dari metode penyaringan seperti itu. Sementara atmosfer di arena tegang, stadion di sekitarnya juga menjadi tenang. Banyak sekali mata yang menatap arena tanpa berkedip. Orang-orang di dalamnya semua dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda. Selain sebagian kecil dari mereka, sebagian besar orang memiliki kekuatan yang sangat mereka banggakan. Pertempuran yang meletus di antara orang-orang ini secara alami akan menarik perhatian orang lain. Sejak Xiao Yan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap fokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami mampu menceritakan kekuatan yang terakhir ini dalam sekejap. 4 bintang Dou Huang. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Tidaklah disangka bahwa itu dia sebenarnya telah mencapai tingkat Dou Huang setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Aku ingat sebelum aku melakukan retret saat itu,
kekuatan Lin Yan hanyalah di kelas doang. Sepertinya dia seharusnya juga bertemu dengan beberapa pertemuan yang beruntung dan unik selama tahun-tahun ini. Mata Xiao Yan berputar di punggung Lin Yan saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Perjumpaan yang beruntung dan unik bukanlah fantasi di dataran tengah. Xiao Yan mampu meminjam bantuan Heaven Mountain Blood Pool untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong. Secara alami, orang lain juga dapat memperoleh beberapa pertemuan unik yang orang biasa akan mengalami kesulitan untuk mengalami. Dataran tengah sangat luas. Siapa yang bisa menyelidiki sepenuhnya bagian dalam pegunungan yang luas itu? Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Lin Xiuya dan Liu Qing tidak bersamanya. Mereka bertiga seharusnya pergi bersama, Xiao Yan bergumam. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Lin Yan dan dua lainnya. Selain itu, ketika dia baru saja menerobos ke kelas Douwang, Lin Yan dan dua lainnya masih mengikutinya meskipun mengetahui bahwa itu dia memiliki musuh besar seperti Misty Cloud Sect. Bantuan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak membiarkan dirinya lupa. Namun, ketiga orang ini telah pergi sendiri karena bosan setelah masalah Misty Cloud Sect diselesaikan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi. Dentang, suasana di arena telah mencapai tingkat yang tegang dan tak tertahankan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri ketika seseorang akhirnya tidak bisa lagi menanggungnya. Dia memimpin untuk menyerang ketika senjata di tangannya menusuk ke seseorang yang jaraknya dekat dengannya. Namun, orang-orang di arena berada dalam keadaan yang sangat berhati-hati. Sosok orang ini ditemukan pada saat dia pindah. Orang yang diserang membiarkan Douqi di tubuhnya melonjak dalam kemarahannya. Segera, dia mengencangkan cengkeramannya pada senjata di tangannya dan menyerang orang yang telah meluncurkan serangan menyelinap. Dengan dua pukulan saling bertukar, suasana tegang di arena langsung runtuh. Gelombang dari berbagai warna, kuat Douqi melonjak keluar. Setelah itu, seluruh arena benar-benar turun ke dalam kekacauan. Lebih dari 50 Douhuang kelas Douqi telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat merembes ke stadion, menyebabkan cukup banyak orang merasakan tekanan. Douqi menyebar ke segala arah di arena saat kekacauan terus menyebar. Pada saat ini, hampir semua orang di samping mereka adalah lawan mereka. Oleh karena itu, setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Selama seseorang masuk dalam beberapa lusin kaki dari mereka, Douqi dalam tubuh mereka akan tanpa sadar melepaskan serangan sengit pada orang yang telah menerobos masuk ke wilayah mereka. Dalam kekacauan ini, wajar saja jika beberapa orang yang bergandengan tangan dengan yang lain menjadi kejadian biasa. Pada saat ini, orang hanya bisa menganggap orang seperti itu tidak beruntung. Dalam menghadapi serangan oleh beberapa orang pada tingkat yang sama, orang itu akan dengan cepat dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 pertukaran. Kekacauan adalah sejenis katalis. Melihat pertempuran kacau di arena yang menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa, galeri di sekitarnya meledak menjadi sorakan yang menggugah jiwa. Cukup banyak wajah dan leher orang memerah karena suasananya. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berharap bahwa itu mereka adalah salah satu yang hadir di arena. Gelombang suara yang memekakkan telinga menyebabkan Xiao Yan merasa cukup berdaya. Sebuah pikiran terlintas di dalam hatinya dan Douqi menutupi kedua telinganya, benar-benar mengisolasi dia dari kebisingan. Tatapannya, di sisi lain, tetap fokus pada pertempuran yang kacau. Pada saat ini, arena telah jatuh ke dalam kekacauan total. Suara jernih bertabrakan Douqi dan benturan pisau bergema di sekitar. Dalam situasi kacau ini, ada sejumlah orang yang terus-menerus memuntahkan darah dan mengundurkan diri meskipun orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang kuat. Tempat ini terlalu kacau. Jika seseorang berhasil mempertahankan depan mereka, mereka tidak dapat mempertahankan punggung mereka. Musuh ada di sekitar mereka. Jika seseorang ceroboh, akan ada pukulan fatal menuju ke arah seseorang. Blades tidak memiliki mata dalam kompetisi semacam itu. Terluka adalah masalah yang sering terjadi. Jika seseorang berteriak, "Aku mengaku kalah," tepat sebelum mengalami pukulan fatal, secara alami tidak akan ada langkah pembunuhan terhadap peluncuran melawan pecundang menurut aturan. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, tetapi ada lebih dari selusin pesaing yang terluka parah yang tidak memiliki pilihan selain meninggalkan arena. Lagi pula, jika mereka terus bertarung, itu tidak akan lagi hanya menjadi masalah cedera serius. Kekacauan di medan perang juga agak melebihi harapan Xiao Yan. Awalnya,
dia berpikir bahwa itu kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi satu lawan satu tradisional. Tanpa diduga, itu telah menggunakan eliminasi hot gapage ini, karenanya, tidak hanya satu membutuhkan kemampuan, tetapi seseorang juga akan membutuhkan sejumlah keberuntungan. Bagaimanapun, bahkan seorang pahlawan akan jatuh setelah kalah jumlah. Bahkan jika seorang ahli di puncak kelas Do Huang, hasil dari dia diserang dengan kejam oleh lebih dari selusin Do Huangs juga mungkin akan sangat menyedihkan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi harapan Xiao Yan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun, dia tidak tersingkir meskipun lebih dari 10 menit berlalu. Xiao Yan hanya berhasil menceritakan beberapa alasan setelah mengamati dengan cermat. Kelincahan Lin Yan ini tampaknya sangat aneh, tapi itu terlalu buruk. Petik 1. Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya saat dia memperhatikan kelincahan Lin Yan, yang tampak sangat jelek hingga menjadi canggung. Di permukaan, itu seperti bebek bergoyang ke kiri dan kanan. Namun, di bawah penglihatan Xiao Yan, dia bisa mengatakan bahwa itu kelincahan teknik Do ini pasti tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Orang ini benar-benar memiliki pengalaman unik selama tahun-tahun ini, Xiao Yan tersenyum. Dia yakin bahwa itu teknik agility jelek, canggung ini adalah sesuatu yang Lin Yan dari masa lalu tidak pernah berlatih. Jelas, itu harus menjadi sesuatu yang dia dapatkan selama tahun-tahun pelatihan ini. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa itu Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, ia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Itu wajar bahwa itu dia akan merasa senang melihat dia mendapatkan prestasi hari ini. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Segera, dia menyipitkan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tetapi masih ada 4 lingkaran kecil yang aman. Pemilik dari 4 lingkaran kecil ini adalah Feng Qing'er, Mo Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Aura 4 ini dipertahankan di puncak kelas Do Huang. Wajah mereka dingin ketika mereka mempelajari medan perang yang agak kacau di sekitar mereka. Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka akan segera menerima serangan dahsyat. Kekuatan mereka berempat bisa dianggap top-notch di tempat ini. Meskipun ada beberapa orang lain yang tampil cukup baik di arena, mereka jelas tidak berani secara acak melakukan kontak dengan 4 orang ini. Kekacauan berlanjut di dalam arena. Itu pada dasarnya menjadi filter di mana orang-orang tersingkir. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Mengikuti pengurangan cepat dalam jumlah, kekacauan di dalam arena secara bertahap berkurang, terutama kasus ketika hanya ada 11 orang yang tersisa di arena. Arena kacau segera menjadi sangat tenang. 11 orang tersebar di seluruh tempat. Sementara mereka terengah-engah, mereka juga saling mengawasi dengan hati-hati. Xiao Yan berseri-seri ketika matanya menyapu arena dan menemukan bahwa itu Lin Yan ada di antara mereka. Namun, orang terlemah dalam arena itu juga dia. Selain Feng Qing'er dan 3 lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah 7 bintang atau 8 ahli bintang. Tentu saja, alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terutama karena kelincahannya yang aneh, Do Skill. Menjadi unik, itu secara alami lebih mudah bagi Lin Yan untuk menarik perhatian orang lain. Ini adalah pertama kalinya di banyak Grand Meeting Grand Pavilion yang mana seseorang dapat bertahan hingga sekarang hanya dengan kekuatan dari bintang 4 Do Huang. Tentu saja, keberuntungan seperti itu secara alami tidak akan terus menemani Lin Yan. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan tatapan mereka ke arahnya dengan niat jahat. Seorang pria berbaju merah di antara mereka, yang telah mencapai kekuatan 8 bintang Do Huang, menginjak tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan seperti panah. Melihat bahwa itu ia telah menarik perhatian 8 bintang Do Huang, ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan aneh itu dilepaskan saat dia secara sempit menghindari serangan sengit yang datang. Pada saat yang sama, langkahnya juga cepat mundur. Pria berjubah merah itu tertawa dingin setelah usahanya sia-sia. Pisau besar di tangannya ditarik sampai banyak gambar muncul. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengejar seperti belatung di tulangnya. Pedang tajam di tangannya memaksa Lin Yan menarik kembali. Xiao Yan sudah berdiri di atas kayu perak. Matanya menyipit saat dia memperhatikan Lin Yan, yang luput dari waktu ke waktu lagi. Dia tidak akan menonton Lin Yan mati dari pedang orang lain. Jika sampai pada titik kritis, dia secara alami akan campur tangan dan menyelamatkannya.
Tapi, ada yang salah. Mata Xiaoyan dengan tegas menatap dua di mana satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Alisnya tiba-tiba merajut bersama. Pria berbaju merah itu memiliki beberapa kesempatan untuk melukai Lin Yan sebelumnya, tapi dia tidak menyerang. Dari kelihatannya, sepertinya dia sengaja mengejar Lin Yan. Mata Xiaoyan terkonsentrasi saat ia merenung sedikit. Segera, tatapannya berhenti di seorang pria berjubah kuning dengan wajah dingin yang paling dekat dengan Lin Yan. Orang ini tidak asing dengan Xiaoyan karena dia adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Pada saat ini, dia seperti ular berbisa ketika dia melihat Lin Yan mendekati wilayahnya. Sudut mulutnya menunjukkan ekspresi seram. Orang itu berencana memaksa Lin Yan masuk ke jangkauan menyerang Wang Chen. Petik 1. Hati Xiaoyan menjadi dingin. Orang ini benar-benar ganas. Dia berpikir untuk menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan kotornya. Tepat ketika Xiaoyan telah menemukan niat pria berbaju merah, Lin Yan, yang dengan cepat menarik diri, akhirnya mengambil langkah ke dalam jangkauan menyerang Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke jantung Lin Yan ketika kakinya melangkah ke dalam jangkauan. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat ditarik kembali. Sudut matanya melayang, hanya untuk melihat pilar berwarna hitam yang berisi sejumlah besar niat membunuh yang menembak ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Petik 1. Lin Yan merasa hatinya segera mati rasa ketika melihat serangan pilar berwarna hitam ini. Kesenjangan antara Wang Chen dan dia benar-benar terlalu hebat. Bahkan dengan bantuan kelincinya, dia bukan tandingannya. Namun, Wang Chen hanya tertawa di wajah teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah dan darah harus muncul di tangannya. Bagaimana mungkin dia menarik serangannya? Sialan, kamu bajingan tidak tahu malu. Petik 1. Lin Yan mati-matian mengutuk dengan wajah pucat ketika dia melihat bahwa itu orang ini tidak membiarkan dia pergi meskipun telah mengakui kekalahan. Namun demikian, memaki adalah satu hal. Pada saat yang genting ini, kelincahannya yang aneh dan jelek diperlihatkan dengan cepat. Tubuhnya bergoyang aneh saat dia dengan cepat mundur. Bang! Petik 1. Pilar hitam ditembakkan seperti ular berbisa, menyerang bahu Lin Yan. Petik 1. Lin Yan segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya digosok ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Seandainya dia tidak terhindar dari serangan di titik fatal, kemungkinan besar dia akan mati. Adegan di medan perang telah memicu gelombang kutukan di luar arena. Wang Chen menggunakan serangan ganas seperti itu ketika pihak lain sudah mengakui kekalahan. Dari kelihatannya, dia memang tampak sedikit tercela. Wang Chen benar-benar mengabaikan suara di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin seperti itu dibesarkan di Lin Yan. Kutukan pihak sebelumnya yang lain telah jelas menggerakkan niat membunuh di dalam hatinya. Segera, dia tersenyum dingin. Tangannya terkepal dan dua belati hitam panjang bergulir dari lengan bajunya. Tubuhnya ditembak dengan cara seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Pisau di tangannya tidak ragu saat mereka berubah menjadi kilauan hitam yang licik dan dengan kejam menusuk ke arah dada Lin Yan. Lin Yan tidak punya waktu untuk menghindar. Sial, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar telah membuang wajah Yellow Spring Pavilion. Petik 1. Jika tindakan Wang Chen sebelumnya dikatakan telah menyebabkan beberapa ejekan, tindakannya saat ini telah membuat marah banyak orang. Segera, banyak kutukan marah yang dipancarkan dari segala arah. Banyak kutukan tampaknya hanya menyebabkan senyum di wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Namun, tindakan tangannya tidak sedikit pun melambat. Lin Yan hanya bisa menyaksikan kilatan hitam, yang berisi udara dingin menusuk ke tempat yang fatal. Selain itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan mati di sini? Sebuah gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Tepat ketika dia siap untuk menutup matanya dan menunggu kematiannya, bagaimanapun, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya juga tanpa sadar ditarik kembali. Segera, dia merasakan tangan hangat menepuk bahunya. Setelah itu, sebuah suara tak berdaya yang sepertinya tidak asing muncul di samping telinganya tanpa ada peringatan sebelumnya. Kamu, apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi datang ke sini dan berpartisipasi? Jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.
Kita lanjut sambil duduk santai minum kopi Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan Xiao. Chapter 1021, ayo. Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Pikiran dalam pikirannya menjadi kusam sesaat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan sukacita dan kejutan liar ketika dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Jangan bilang apa-apa. Xiao Yan hanya tersenyum dan berbisik ketika dia melihat ekspresi tertegun Lin Yan. Lin Yan segera bereaksi setelah mendengar suara yang familiar ini lagi. Kegembiraan yang sulit untuk digambarkan dengan cepat melonjak ke matanya. Dia membuka mulutnya dan mengangguk. Dengan menggunakan suara yang hanya bisa mereka dengar, dia berkata, "Baik, kenapa kamu datang ke dataran tengah?" Petik 1. Xiao Yan menyeringai di wajah ekspresi gembira Lin Yan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa ini bukan tempat untuk ngobrol. Lin Yan juga bangun ketika dia melihat ini. Tatapannya menyapu. Situasi tak terduga tiba-tiba saat itu telah jelas menarik tatapan semua orang yang hadir. Semua dari mereka bisa melihat Xiao Yan tiba-tiba memasuki arena untuk menyelamatkannya dari tangan Wang Chen dengan taktik Blitzkrieg. Cukup sejumlah penjaga ahli Winlight Pavilion di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melakukan apa Xiao Yan. Suara marah dipancarkan dari arena, "Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kompetisi?" Petik 1. Lebih dari selusin ahli Winlightning Pavilion dengan sayap doki di punggung mereka digantung di udara. Mereka mengepung Xiao Yan dengan mata dingin dan buritan. Senjata yang mereka pegang di tangan mereka samar-samar memancarkan kilatan dingin. Perubahan mendadak yang tak terduga itu juga melebihi harapan Wang Chen. Ketika dia telah pulih, mata gelapnya yang dingin segera terkunci ke Xiao Yan. Pedang berwarna hitam di tangannya dengan lembut mengusap satu sama lain, memancarkan suara berderit yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak dapat terus menyerang siapapun yang mengakui kekalahan. Namun, orang ini mengabaikan peraturan sebelumnya. Alih-alih mengejarnya, mengapa semua orang menanyaiku? Xiao Yan melepaskan tangan yang meraih bahu Lin Yan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik selusin plus ahli dari Winlightning Pavilion saat dia berbicara dengan suara lemah. Xiao Yan tidak ingin mengekspos identitasnya di sini. Oleh karena itu, dia menekan suaranya dengan sengaja, menyebabkannya tampak sedikit serak. Selusin ditambah ahli dari Winlightning Pavilion tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Semua dari mereka melirik Wang Chen. Mereka secara alami telah menyaksikan kejadian sebelumnya. Namun, dia adalah anggota dari Yellow Spring Pavilion. Apalagi, Huang Quanzunze saat ini berada di kursi VIP. Keputusan apa yang bisa dibuat oleh sebagian kecil dari mereka dalam situasi ini? Tentu saja, mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata. Namun, mereka tidak berharap bahwa itu Xiao Yan akan campur tangan. Selain itu, mereka tidak pernah berharap bahwa itu orang yang melakukan intervensi ini tampaknya tidak memahami situasinya. Mungkinkah latar belakang Wang Chen ini diukur dengan perlakuan orang biasa? Meskipun mereka berpikir dengan cara ini, mereka secara alami tidak berani berbicara seperti ini di depan umum. Setelah semua, Wang Chen adalah yang tidak masuk akal dengan cara ini. Penyelamatan Xiao Yan mungkin agak bertentangan dengan aturan, tetapi itu adalah alasannya. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Apa hebatnya itu? Para ahli dari Pavilion Petir Wing mungkin tidak berani mengatakannya, tetapi Wang Chen dapat bertindak tanpa rasa takut ini. Dia segera tertawa dingin. Ada penghinaan dalam suara jahatnya. "Kamu sebagai asteris. Petik 1. Api marah melonjak ke mata Lin Yan yang berapi-api ketika dia mendengar ini. Dia baru saja melangkah maju ketika dia ditangkap oleh Xiao Yan. Lin Yan hanya bisa menggertakkan giginya dengan keras setelah disambar Xiao Yan. Dia berbalik dan menatapnya dengan tidak puas. Dalam ingatannya, Xiao Yan tampaknya bukan tipe orang yang akan menelan penghinaan seperti itu. Sepertinya orang-orang dari Yellow Spring Pavilion hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu dapat bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi Yellow Spring Pavilion. Tidak ada yang berharga untuk menjadi arogan tentang. Xiao Yan memegang Lin Yan saat matanya memandang Wang Chen dan dengan dingin tertawa. Dia sama menemukan orang ini cukup merusak pemandangan.
Ekspresi di mata Wang Chen berubah menjadi dingin seperti ular berbisa ketika dia mendengar ini. Ekspresi ganas samar-samar muncul di wajahnya. Tatapan para pesaing lain di sekitar arena menoleh. Aiber merekawas merajut ketika mata mereka menyapu Xiaoyan. Dengan segera, mereka menggelengkan kepala dan bergumam, teman ceroboh. Petik 1. Di permukaan, kekuatan Xiaoyan secara khusus ditekan pada tingkat 8 bintang Do Huang. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan seorang ahli seperti Fei Tian kemungkinan akan mengalami kesulitan dengan jelas melihat kekuatan tepatnya, apalagi orang-orang ini. Namun, ada satu pengecualian. Alisnya yang cantik sedikit menyatu ketika matanya mendarat pada Xiaoyan untuk pertama kalinya. Arti khusus bahwa itu dia dilahirkan dengan menyebabkan dia merasa bahwa itu dia tidak asing lagi. Ini bukan terserah kamu sebagai generasi muda untuk mendiskusikan seperti apa pavilion musim semi kuning. Murid siapa kamu? Beritahu aku yang dulu ini. Dengan mampu mengajar murid yang sombong seperti itu, sepertinya gurumu juga harus memiliki kemampuan, bukan? Tawa dingin Xiaoyan baru saja terdengar ketika Huang Quanzunze dari kursi di tengah stadion mengangkatnya alis dan melirik Xiaoyan. Suara lemahnya berisi perasaan dingin yang kental. Huang Quanzunze berukuran Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan kejutan melintas di matanya. Dalam sekejap, dia bisa mengatakan bahwa itu penampilan orang ini sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah bahwa itu aura orang ini memiliki semacam perasaan yang tidak jelas untuk itu. Ketika dia akan melakukan pengamatan yang lebih dalam, dia merasakan bahwa itu pihak lain ditutupi lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, matanya yang tua dan tajam masih bisa mengatakan bahwa itu kekuatan orang ini kemungkinan setidaknya berada di puncak kelas Do Huang. Perasaan seperti ini yang menghalangi penglihatannya menyebabkan Huang Quanzunze tercengang. Dia memiliki kekuatan Do Zun, namun dia tidak dapat melihat melalui kekuatan seorang anggota generasi muda. Sementara Huang Quanzunze merasa tercengang oleh ini, Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze juga berbagi perasaan yang sama ini. Mereka semua merasa agak terkejut di hati mereka. Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan oleh Huang Quanzunze menyebabkan alis Xiaoyan menjadi sedikit merajut. Dia tidak berharap bahwa itu orang tua ini akan campur tangan dan berbicara dalam kompetisi semacam ini antara generasi muda. Dengan segera, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan cara yang tidak kalah. Huang Quanzunze benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang diriku yang kecil. Aku hanya berbicara kebenaran seperti itu. Teman aku ini sudah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih meluncurkan langkah pembunuhan. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. 3. Tuan Douzun yang tersisa telah melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di hati mereka. Petik 1. Cukup banyak orang yang merasa kagum ketika mereka melihat bahwa itu Xiaoyan tidak panik bahkan sedikit ketika menghadapi 4 elit Douzuns. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Bagaimanapun, setiap elit tunggal Douzun adalah raksasa. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mereka bisa memanggil awan dengan flip tangan mereka dan memanggil hujan dengan memutarnya. Balasan Xiaoyan ini juga agak melebihi harapan Lei Zunze dan dua lainnya. Sebelum mereka dapat menjawab, bagaimanapun, ekspresi Huang Quanzunze menjadi lebih gelap. Suaranya sedingin es saat dia mengucapkan, satu-satunya keuntungan dari kata-kata. Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi perkembangan kompetisi. Petik 1. Seseorang tidak dapat melihat emosi apapun di wajah Lei Zunze saat jarinya dengan lembut menyentuh sandaran lengannya. Dia tersenyum samar, matanya beralih ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, "Keke, bagaimana kalian berdua berpikir kita harus menangani masalah ini?" Petik 1. Orang tua ini benar-benar licik. Dia tahu bahwa itu mudah menyinggung perasaan orang lain seperti ini. Wang Chen salah. Jika dia terlalu menyukainya, semua orang akan berpikir bahwa itu Wind Lightning Pavilion tidak adil, merusak reputasinya dalam prosesnya. Jika dia tidak melakukan apa-apa, itu mungkin menyinggung Huang Quanzunze. Oleh karena itu, ia telah melemparkan kentang panas ini ke Feng Zunze dan Jian Zunze. Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menderita hukuman yang berat. Namun, karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini,
biarkan dia menderita 50 serangan guntur dan mengusirnya dari Gunung Petir. Huang Quanzunze berbicara dengan nada acuh tak acuh. Nada itu sepertinya membahas cara yang tidak penting. Tentu saja, mengingat kekuatannya, dia memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia bukan orang yang salah. Apakah kamu mencoba menyebabkan Lei Zunze akhirnya disebut tidak adil dengan secara acak menghukum orang ini? Feng Zun dia tertawa dan melirik Huang Quanzunze saat dia menjawab. Mata Zunze Huang Quan menjadi jauh lebih berbahaya ketika dia mendengar ini. Paviliun musim semi kuning tidak memiliki reputasi sebagai yang baik. Jika dia membiarkan Xiao Yan pergi dengan damai setelah dia secara terbuka mengejek mereka, reputasi Yellow Spring Pavilion akan hilang. Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah menginterupsi kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa itu dia tidak memiliki salam untuk peraturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal jika orang lain dihukum. Kenapa kita tidak melakukan ini? Mari kita mundur selangkah dan biarkan orang ini pergi bersama temannya. Grand Meeting akan dilanjutkan. Apa yang kamu katakan? Jian Zunze mengusap jenggotnya saat dia tertawa. Lei Zunze terkejut. Segera, dia menggeleng tak berdaya di dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat untuk membuat Huang Quanzunze kehilangan muka. Namun, apa yang mereka katakan itu juga masuk akal. Paviliun angin petirnya bukanlah paviliun musim semi kuning. Gaya melakukan hal-hal juga sangat berbeda. Yang bisa dilakukan Lei Zunze pada saat itu adalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Quanzunze. Wajah Huang Quanzunze menjadi jauh lebih buruk ketika dia melihat ekspresi Lei Zunze. Tatapannya dingin ketika mengamati Xiao Yan, yang menghela nafas lega di dalam arena. Keganasan samar melintas di wajahnya. Segera, suara tenang dipancarkan di depan Feng Zunze. Karena kamu berpikir bahwa itu Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena ia bergantung pada paviliun musim semi kuning aku, diri yang mulia ini, Do Zun, akan memberi kamu kesempatan untuk bertukar berhadapan dengannya. Kamu dapat membawa teman kamu dengan kamu dan pergi dengan tenang terlepas dari hasilnya. Apa yang kamu katakan? Kata-kata Huang Quanzunze segera membangkitkan kegemparan di stadion. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang harus dimiliki oleh seorang elit Douzun. Jangan pedulikan orang tua ini yang tidak akan mati. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiao Yan dengan niat untuk pergi. Tidak disangka kalau orang tua ini akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia mengerti kekuatan Wang Chen dengan sangat baik. Kemungkinan hanya Feng Qing'er dan beberapa orang lain yang hadir bisa bertarung dengannya. Jika kamu tidak berani bertarung, kamu harus bersekolah 3 kali dengan guru. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Petik 1. Lidah Wang merah terang lembut menjilat pisau tajamnya saat dia dengan ganasnya menertawai Xiao Yan. Mata hitam gelap Xiao Yan menatap tajam pada Wang Chen. Tangan di bawah lengannya dengan erat terkepal. Haruskah dia bertarung atau haruskah dia tidak bertarung? Mata semua orang yang hadir berhenti di Xiao Yan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini, yang tampak tidak tunduk atau terlalu sombong, akan berurusan dengan provokasi Wang Chen. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak memiliki banyak harapan, mereka masih berharap untuk Xiao Yan untuk bertarung dengan Wang Chen karena dia terlalu tidak menyenangkan mata. Xiao Yan akhirnya menghela nafas perlahan di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiao Yan, jangan sembrono. Lin Yan buru-buru berkata. Ekspresinya berubah ketika dia melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia membebaskan dirinya dari cengkeraman Lin Yan saat dia dengan lembut berkata, "Tenang, seseorang yang telah datang dari Akademi Batin tidak akan lebih lemah daripada orang acak dari paviliun musim semi kuning." Petik 1. Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen, dan sebuah kata sederhana menyebabkan darah panas dari banyak orang yang hadir untuk mendidih. Datang, jika kamu menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.